Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Sem dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi setelah beberapa bulan kita off ya, karena memang kebetulan ada kegiatan yang membutuhkan konsentrasi ya, sehingga untuk kegiatan podcast ini kita off sementara. Tapi alhamdulillah kita akan mulai lagi ya hari ini dengan semangat yang tentunya lebih semangat ya, dengan komitmen yang sama. Kita akan terus menginfokan informasi-informasi terkait dengan dunia pendidikan. Sahabat Bang Sem dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan orang hebat ya, ini sahabat saya ya. Dulu beliau sama-sama kita aktif di kepala SMK di KCD Wilayah 1 Provinsi Jabar ya. Dan kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Juanda di Kabupaten Bogor. Siapa beliau? Beliau adalah kandidat doktor, ya ini Bapak Gugun Gunadi MPD. Selamat siang Pak Gun. Selamat siang Bang Sem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bang Sem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini luar biasa setelah lama kita nggak bertemu dan hari ini kita ketemu. Ternyata Pak Gun ini, kalau saya manggil beliau Pak Gun ya, Pak Gun ini sudah luar biasa ya saat ini dengan jabatan yang baru yang tentunya pasti lebih sibuk ya, sehingga alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan hadir di sini sudah sangat luar biasa ya. Pak Gun, saat ini Pak Gun menjabat sebagai Biro Penerimaan Mahasiswa di Universitas Juanda ya, Pak Gun ya? Betul, Bang Sem. Di Kabupaten Bogor ya? Di Kabupaten Ini, Bogor, tepatnya di Kecamatan Ciawi. Di Kecamatan Ciawi ya. Untuk sahabat semua, ini agar nanti bagi sahabat-sahabat yang mau melanjutkan kuliah atau mau menguliahkan anaknya, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu terkait dengan Universitas Juanda, karena di sana banyak sekali program-program keunggulan yang memang harus menjadi kita berkuliah di sana. Apa saja itu? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Baik, Pak Gun, kalau boleh tahu, Universitas Juanda itu tadi kan letaknya di Ciawi ya? Di Ciawi. Ciawi ya. Betul. Secara geografis berarti akses menuju ke sana mudah ya? Sangat mudah sekali, baik yang dari jalur Cianjur maupun Bogor maupun Jakarta maupun Sukabumi, itu untuk ke Universitas Juanda sangat strategis sekali. Sangat strategis ya, jadi mudah diakses Mudah ya. diakses. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan di Universitas Juanda. Kemudian kalau boleh tahu nih Pak Gun, Universitas Juanda itu kapan mulai berdiri? Universitas Juanda pertama-tama mungkin agak kaget, namanya Juanda ya. Sementara misalkan itu adalah salah satu di Surabaya, tempat pesawat itu. Oh ya, bandaranya ya. di Surabaya, tetapi kok di Ciawi namanya Juanda. Juanda ya. Nah, ini terkait dengan sebetulnya penghargaan kepada salah satu pahlawan yang berasal dari Tasikmalaya yang bernama Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Nah, sehingga dinamakanlah Universitas Juanda. Jadi nama Juanda itu justru sebagai bentuk penghargaan untuk salah satu pahlawan kita ya. Betul. Yang dari Tasikmalaya. Wah, luar biasa ternyata ya. Ini nama yang besar
Ya, ternyata memang sebagai bentuk penghargaan kepada orang besar. Kemudian tahun berapa ini Pak Gun Universitas Juanda? Berdirinya sudah lumayan lama. Didirikan ketika itu atas dasar untuk bagaimana tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya terhadap kebangkitan umat Islam ini. Maka didirikan itu pada tanggal 21 Maret 1987 Universitas Juanda. 1987 berarti usianya sekarang sudah 35 tahun ya kemudian? 35. Wah, luar biasa. Ini bukan waktu yang sebentar ya sahabat semua. Ini menandakan bahwa Universitas Juanda memang betul-betul dikelola secara baik, dimanage secara baik. Karena biasanya Pak Gun, lembaga atau perusahaan apapun ketika tidak dikelola dengan baik itu kemungkinan besar tidak akan sampai seusia selama itu. Ya, mungkin dalam waktu sebentar juga sudah tutup ya. Ini menandakan bahwa Universitas Juanda memang betul-betul dikelola secara baik. Gitu ya. Ini luar biasa. Kemudian ini Pak Gun, kalau visi Universitas Juanda itu apa kira-kira Pak Gun? Nah, visinya tentunya ini yang menjadi harapan tercapainya itu menjadi universitas riset yang menyatu dalam tauhid dan diakui dunia. Ada 3 kata poin penting. Pertama, menjadi universitas riset. Yang kedua, tentunya ini ada kata tauhid, di mana nilai-nilai untuk tauhidnya ini lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah bagaimana agar kampus Universitas Juanda ini bisa diakui dunia, tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya di level nasional saja. Ya, memang sahabat semua, kalau kita bicara terkait dengan budaya ilmiah itu tidak bisa dilepaskan dengan riset. Ya, karena sesuatu kemudian dikatakan ilmiah itu harus berdasarkan hasil riset. Ya, jadi kalau misalkan tadi salah satu visi Universitas Juanda adalah universitas yang Universitas riset menjadi universitas riset. Menjadi universitas riset memang pondasinya betul-betul pondasi ilmiah, ya, gitu. Kemudian ada berapa fakultas di sana? Alhamdulillah dari setiap tahun ini terus bertambah. Kita punya 6 fakultas dengan 17 program studi tentunya, dan ada juga program magister hukum, magister administrasi publik, dan magister teknologi pangan. Maka bagi sahabat-sahabat Bang Sam yang menginginkan tahu lebih lanjut 17 program studi itu bisa juga langsung ke Universitas Juanda, atau memang juga melihat di website kami di mana itu ada unida.ac.id, bisa dilihat. Oh ya, jadi ini sangat banyak ya sahabat. Jadi ada 6 fakultas dengan 17 program studi ya. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang ingin melanjutkan kuliah di jurusan apapun, insya Allah di Universitas Juanda ada. Dan sekali lagi, universitas ini dibangun berdasarkan kaidah budaya ilmiah. Ya, jadi bukan universitas yang asal-asalan. Insya Allah ya, Pak Gun ya. Gitu. Kemudian ini Pak Gun, kalau misalkan ini ada anak atau ada siswa ya, yang ingin melanjutkan kuliah, tetapi terbentur dengan biaya, misal, ya ini kan biasanya kita banyak menemuinya seperti itu. Ya, ini apakah ada program-program yang memudahkan siswa atau masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah dengan tidak punya biaya di Universitas Juanda? Tentunya ada ini. Ya. Ada ya. Maka ini kita di samping juga menerima mahasiswa baru melalui jalur reguler, juga ada program-program beasiswa yang itu menjadi kesempatan dan peluang bagi yang tadi terkendala secara ekonomi. Ada beberapa program seperti program internal itu ada namanya program beasiswa pendidikan kader dakwah.
Ini program beasiswa pendidikan kader dakwah ini diberikan kepada siapa yang memang berminat dan siap untuk menjadi calon kader dakwah. Tentunya nanti ada beberapa persyaratan yang memang harus dilengkapi. Tapi ini bebas biaya, kemudian juga berasrama, dan setelah lulus mereka juga bagi yang mau mengabdi di kampus ataupun di perguruan amalia itu bisa untuk bekerja di sana. Di samping itu juga masih ada banyak, ya. Ada beasiswa hafalan Al-Quran, ada beasiswa jalur prestasi, dan juga ada beasiswa pemerintah jalur KIP kuliah yang alhamdulillah dari tahun ke tahun Universitas Juanda diamanahi kuota yang cukup lumayan banyak, dan ini menjadi kesempatan peluang bagi sahabat Bangsem atau bagi rekan-rekan yang ingin kuliah untuk melalui jalur prestasi-prestasi tersebut, dan masih banyak juga jalur beasiswa yang lainnya. Jadi ini luar biasa ya, sahabat semua. Tadi ada program beasiswa untuk kader dakwah ya. Bahkan tadi disampaikan setelah menyelesaikan kuliah, bagi sahabat semua yang memang mau mengabdikan diri untuk dakwah, insya Allah di Yayasan Amalia ya, itu siap untuk kita bersama-sama berdakwah. Ya. Kemudian ada juga beasiswa untuk tahfiz ya, atau para penghafal Al-Quran. Nah, ini juga ada beasiswa itu ya, bagus ya. Kemudian ada beasiswa untuk jalur prestasi, dan yang terakhir ini ada beasiswa yang dari pemerintah ini dengan jalur KIP ya, KIP. KIP. Ya, jadi sahabat semua, kalau misalkan kita dari sisi prestasi, misal kita tidak atau belum berprestasi, kemudian dari sisi tahfiz kita juga belum menjadi tahfiz, kemudian dari tadi yang program kader dakwah juga kita belum, maka kita juga masih ada cara untuk bisa tetap melanjutkan kuliah di Universitas Juanda ini dengan melalui jalur KIP ya. Nah, ini untuk sahabat-sahabat semua yang ingin melanjutkan melalui jalur KIP. KIP itu harus sudah siswa yang misalkan pada saat sekolah dia dapat KIP itu baru bisa melanjutkan ke Universitas Juanda, atau yang pada saat sekolah dia tidak punya KIP tapi ingin melanjutkan kuliah, bagaimana supaya dia punya KIP itu, Pak Gun? Ini jalur pemerintah memang ada beberapa hal yang memang perlu dilewati teman-teman, ya, dimana KIP-nya bukan KIP pas ketika sekolah, tetapi itu ada namanya KIP kuliah. Biasanya dipandu oleh guru-guru BK ataupun oleh guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Anak-anak itu bisa masuk ke link KIP kuliah Kemendikbud. Oke, ya, jadi berarti KIP ini bukan KIP yang pada saat sekolah dia punya KIP, bukan ya? Yang kalaupun pada saat sekolah kita tidak punya KIP, itu bisa mengurus KIP untuk itu ya? Betul, ya? Bisa mengurus. Nah, itu bisa diurus jadi sahabat-sahabat semua ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita belum punya KIP pada saat sekolah, tapi ingin melanjutkan melalui jalur KIP, ini KIP-nya bisa diurus ya. Jadi tenang saja sahabat-sahabat semua, tidak usah berkecil hati, karena semua punya kesempatan yang sama, dan insya Allah Universitas Juanda juga siap membantu sahabat-sahabat semua untuk mewujudkan cita-citanya ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik sahabat semua, ini info penting terkait dengan pendidikan bagi para sahabat. Apakah sebagai orang tua, atau untuk diri kita sendiri, atau untuk siswa-siswi kita ya, yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Di Bogor ini ada Universitas Juanda ya, universitas yang memang secara letak geografis juga mudah dijangkau ya, apakah dari jalur Puncak atau jalur Cianjur, kemudian dari jalur Sukabumi, dari jalur Bogor, apalagi dari jalur Jakarta keluar tol, itu sudah langsung di depan kampusnya ya. Jadi
Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa memudahkan sahabat-sahabat semua yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, sahabat semua, sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan, Pak Gun? Silakan. Ya, baik, sahabat-sahabat Bang Jam semuanya, tidak ada syarat kaya untuk kuliah. Banyak jalan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan memang tidak menjamin masa depan, tetapi tanpa pendidikan masa depan kita juga tidak terlalu baik. Maka untuk itu bagi yang mau bergabung dan kita pastikan Universitas Juanda insya Allah akan mencetak generasi-generasi calon pemimpin masa depan. Sekali lagi bisa lebih informasinya bisa di website kami unida.ac.id atau memang langsung datang ke Universitas Juanda bisa melihat kampusnya. Terima kasih. Baik, demikian sahabat sekalian, ya. Pak Gun, kita tutup sama-sama ya dengan mengucapkan salam untuk sahabat-sahabat di luar sana, ya. Biasanya salam penutupnya seperti ini, Pak Gun ya. Ya, baik. Kita tutup sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.